Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Dari dulu sampai sekarang, Malaysia tuh sering ngeremehin Indonesia. Katanya negara kita miskin lah, duitnya recehan lah, sampai dibilang negara babu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, Malaysia sendiri juga punya banyak masalah yang sering ditutup-tutupi sama pemerintah dan medianya. Beda sama Indonesia yang apa-apa langsung viral, di Malaysia banyak banget rakyatnya yang hidup susah, tapi nggak banyak yang tahu. Mereka pura-pura adem ayem padahal di dalamnya banyak yang kesulitan. Bahkan, DPR mereka aja sering ricuh gara-gara masalah ekonomi yang makin berat. Masalah politik juga nggak kalah ruwet. Sering ada drama di parlemen yang menunjukkan betapa kacaunya kondisi negara mereka. Di Malaysia, kesulitan ekonomi udah merambah ke semua sektor. Harga barang naik, lapangan kerja susah, sampai-sampai banyak warganya yang depresi dan memilih untuk mengakhiri hidup karena nggak sanggup lagi nanggung beban hidup yang makin berat. Ini bukan cerita kosong. Ini realita yang terjadi di negeri yang katanya lebih kaya dari Indonesia. Angka pengangguran meningkat, anak-anak muda sulit dapat pekerjaan layak, dan banyak yang akhirnya terpaksa kerja serabutan atau keluar negeri buat cari nafkah. Nggak cuman itu, ternyata utang negara Malaysia lebih gede daripada Indonesia. Padahal, jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak dibanding Malaysia. Artinya, beban ekonomi Malaysia lebih berat, dan pemerintahnya nggak seefektif yang mereka banggakan. Seringkali mereka menutupi fakta ini dengan membanding-bandingkan diri dengan Indonesia, seolah-olah mereka lebih baik, padahal kenyataannya nggak begitu. Kita simak deh beberapa pernyataan dari anggota DPR Malaysia sendiri yang kadang suka nyindir Indonesia. Kita ini negara kaya, bukan miskin seperti Indonesia. Anak muda kita nggak perlu kerja serabutan seperti di Indonesia. Di Jakarta, Gojek itu buat orang miskin. Kebayang nggak sih sesombong itu mereka? Padahal, kalau kita lihat realitanya sekarang, Malaysia sendiri lagi struggling. Rakyatnya banyak yang ngeluh, mulai dari harga beras yang naik, daging mahal, ayam susah dicari, sampai minyak goreng yang harganya makin nggak masuk akal. Bahkan, minyak tanah pun sulit didapat. Ironis banget buat negara yang mengklaim diri sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Malaysia memang jadi produsen minyak sawit nomor 2 di dunia setelah Indonesia. Tapi, bedanya, Indonesia punya 270 juta penduduk, sementara Malaysia cuma sekitar 33 juta. Seharusnya mereka bisa lebih mudah mengelola ekonomi domestiknya. Tapi kenyataannya, banyak rakyatnya sendiri yang kesulitan dapetin kebutuhan dasar. Bahkan, ada kebijakan pemerintah mereka yang lebih mengutamakan ekspor sawit daripada kebutuhan dalam negeri, sehingga rakyat sendiri harus bayar lebih mahal buat kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sistem politik di Malaysia juga nggak stabil. Sering terjadi pergantian Perdana Menteri dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa pemerintahan mereka nggak solid. Ini tentu berpengaruh ke ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Sementara di Indonesia, meskipun ada banyak tantangan, setidaknya sistem pemerintahan kita lebih jelas dan stabil. Satu lagi hal yang sering ditutup-tutupi Malaysia adalah masalah tenaga kerja asing. Banyak pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi sayangnya, mereka sering mengalami diskriminasi dan perlakuan nggak adil. Ada banyak kasus tenaga kerja Indonesia. Luar biasa, bravo Pak